Halo, Shalom. Bertemu kembali, gue Andoko. Saatnya kembali kita di ruang penghakiman. Saya akan membacakan pledoi di tempat ini ya. Buat kalian bisa langsung buka Alkitab kalian. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Oke, saya akan membacakannya. Filipi 3 pasal 10 sampai 16. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Salam saudara, salam semuanya. Kita akan belajar di kitab Filipi ini, di mana Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita mau lihat latar belakangnya di kitab Filipi dulu, biar kita sesejalan dan seirama. Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu itu Rasul Paulus dalam penjara. Tetapi hal yang sangat luar biasa sekali. Ketika dia di penjara, Rasul Paulus masih bisa menuliskan surat kepada jemaat di Filipi yang dikasihinya. Kalau kita mau lihat latar belakangnya, keadaan penjara tersebut ada di bawah tanah, dan waktu dia menulis itu ada tentara-tentara atau yang mengawal dari Rasul Paulus, sehingga dia kalau dipikir secara manusia itu sangat tidak nyaman dan sangat tertekan sekali. Tapi hal yang luar biasa, Paulus bisa menuliskan surat ini. Dan ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan di Filipi ini adalah sukacita, kitab sukacita. Walaupun di penjara, dia tetap sukacita. Dan kita juga mau membahas di pasal 3 ini, ayat 10-16, Paulus adalah salah satu anak Tuhan yang luar biasa sekali. Latar belakangnya kalau kita lihat dari pasal 3 ayat 1 ini sampai selesai, Paulus adalah dari suku Benyamin. Kita mau baca dulu, dia dari suku Benyamin, dan dia sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hukum Taurat. Karena begitu dia percaya bahwa hukum Taurat, bahwa dia begitu percaya bahwa yang mengganggu pelayanan jemaat Tuhan di sini, dia diperintahkan untuk memusnahkannya. Dan salah satunya Rasul Paulus, dia salah satu orang yang ingin menganiaya jemaat Kristen. Tetapi perubahan hal yang luar biasa itu terjadi. Perubahan apa itu yang terjadi? Ketika ia bertemu langsung dengan Tuhan. Dan dia belajar selama 3 tahun itu bersama Tuhan Yesus langsung. Dan apa yang terjadi perubahannya sangat luar biasa di sini. Di ayat 10 dijelaskan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hal yang sangat luar biasa sekali. Ini kebalikan dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia yang menganiaya, dia yang mengejar umat Kristen, tapi ketika perjumpaan itu bertemu langsung dengan Tuhan, hal yang luar biasa. Ini sangat
terjadi perbedaan, terjadi transformasi. Ketika orang percaya mengalami pertemuan secara pribadi langsung kepada Tuhan, ayat 10 ini adalah jawabannya dari Rasul Paulus sendiri. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi apa? Transformasi. Terjadi transformasi pertama adalah di pola pikirnya. Bahwa ketika ya dulu apa yang dia anggap benar, itu semuanya berubah menjadi kesalahan. Karena apa? Dulu yang dia menganiaya orang Kristen, dia menganiaya anak-anak Tuhan, berubah menjadi penginjil yang luar biasa. Kalau kita lihat banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, perbedaan yang sangat luar biasa. Karena di sini kita mau garis bawahi dulu di ayat 10. Pola pikir mengubah Rasul Paulus menjadi alatnya yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi, untuk setiap orang yang percaya, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Ada perbedaan di sini. Apa poin pertama yang menjadi perbedaan? Ialah pola pikirnya. Pola pikirnya menjadi serupa seperti Kristus. Dan bahkan dia mengatakan apa? Sampai penderitaannya apa yang dialami Kristus, dia juga mau merasakannya. Dan di kitab, di surat Filipi ini, dia mengatakan apa? Ketika di penjara, dia tetap sukacita. Ini hal yang luar biasa. Dan mungkin anak-anak Tuhan ketika mengalami ujian, apakah kita mengalami seperti Paulus? Dia tetap berbuah. Dan dia tetap menulis surat untuk orang percaya di Filipi. Oke, di ayat 10. Dan ayat 11 katakan, supaya aku akhirnya oleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Paulus mengatakan mengejarnya. Berarti kalau mengejarnya, berarti apa? Harus dilakukan secara terus. Secara terus kita belajar, kita untuk mencapai itu. Bukan berarti hanya kita belajar untuk sekali saja. Tapi Rasul Paulus mengatakan harus mengejarnya. Kita berlari harus mengejarnya. Karena ini firman Tuhan. Karena ini adalah surat Paulus. Dan dia mengatakan mengejarnya. Seorang Paulus, seorang rasul yang sudah dikatakan notabene-nya, dia sangat mahir sekali dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama. Dia mengatakan tetap mengejarnya. Jadi untuk orang percaya saat ini, kita harus berlari mengejar. Mengejar siapa? Mengejar kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus di sini. Dia juga mengatakan, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini yang kita mau tanda garis bawahi di sini, bahwa bukan karena usaha Paulus, tapi karena siapa? Karena Yesus Kristus, karena Tuhan kita yang luar biasa, dia menangkap Paulus menjadi alatnya yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan, aku harus mengejarnya di sini. Dan di ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia mengatakan apa lagi di sini di ayat 14? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia berlari-lari seperti yang dikatakan ayat atasnya, ayat 12. Dia terus mengejarnya. Dan dia mengejar siapa? Mengejar bahwa di sini dia tahu dulu bahwa dia diselamatkan oleh Kristus, bukan karena usahanya, tetapi Yesus yang sudah menangkapnya. Dia dijadikan alat yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi rasul yang sangat kita tahu sampai saat ini. Paulus yang menulis surat-surat yang di Alkitab, kita akan sangat diberkati sekali di sini. Dari cara pola pikirnya yang berubah, kemudian dia mencapai tujuannya untuk hidupnya. Bahkan dia sampai berlari-lari. Berlari-lari ini berarti berkata tentang instan. Dia terus berlari, mengejar. Mari kita umat Tuhan, mari kita anak-anak yang dikasihnya, mari kita berlomba-lomba, kita berlari-lari, mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti yang Paulus sudah katakan dalam surat ini. Dan ayat 15 katakan firman Tuhan,
Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah ditempuh. Wow, ayat yang luar biasa sekali, yang sangat memberkati. Poin pertama apa? Ketika kita menerima Tuhan, pasti ada transformasi, ada perubahan. Pola pikir kita yang dahulu semuanya berubah menjadi pola pikir Kristus. Siapa yang mengubah itu? Yesus sendiri. Dan kita lihat, satu, ada pertumbuhan di sini. Paulus terus berlari. Paulus berlari-lari mencapai tujuan apa? Bukan tujuan dia, tapi tujuan Kristus. Yang diinginkannya, yang dipikirkannya adalah Kristus. Dia Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit, dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi akan memperoleh kebangkitannya. Bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi kita harus berlari-lari. Kita harus berlari mengejar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan kita lihat luar biasa sekali, dalam keadaan di penjara dia bisa menuliskan surat ini buat jemaat di Filipi. Pola pikir itu menentukan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita langkah kerjakan. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan pola pikirnya adalah pola pikir Kristus. Dan kita harus berlari, kita berlomba-lomba. Dan karena kita sudah memiliki tujuan yang pasti, dan kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, bukan berarti kita berhenti di situ saja. Mari, setiap anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, kita harus berlari-lari lebih lagi, lebih giat mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Semuanya kita percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan pasti selamat. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, saya akan mengulang lagi. Ketika terima Tuhan, ada perubahan pola pikir di sini. Perubahan pola pikirnya apa? Ada Kristus sentris di dalam kita. Dan kita harus berlari. Berarti kedua apa? Kita harus berlari-lari untuk mencapainya. Mencapai apa? Mencapai sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam penderitaannya, dia juga mau merasakannya. Hal yang sangat luar biasa sekali. Dan kita juga tahu sendiri bahwa panggilan surgawi kita, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, jadikanlah semua bangsa menjadi anak-anak Allah. Kita harus tahu bahwa Injil Yesus Kristus harus diberitakan. Tapi kita harus juga mengalami perubahan itu. Kalau orang mau percaya dengan Kristus, bagaimana mereka bisa melihat kita kalau kita belum berubah? Tapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita terima Tuhan, ada perubahan pola pikir di sini. Terjadi transformasi. Yang dipikirkan hanya Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah yang kita pikirkan adalah kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan? Tapi firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Walaupun menghadapi segala sesuatu, ujian, bahkan di sini karena Injil, kita harus tahu dulu bahwa Rasul Paulus mengalami penjara saat menulis di kitab Filipi ini. Dia dalam keadaan penjara, dan bahkan penjara waktu itu kronologinya adalah di bawah tanah, di mana dia disekap juga oleh tentara-tentara. Tetapi di sini hal yang luar biasa, Rasul Paulus tetap berbuah. Dia tetap mengabarkan berita keselamatan, tidak lupa kepada jemaat di Filipi, tidak lupa kepada anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jika kita dalam menghadapi segala ujian hidup, apakah kita masih bisa berbuah? Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus tetap berbuah di sini. Dan yang dipikirkan, mari kita berlomba berlari-lari. Firman Tuhan mengatakan di ayat 14 ini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tujuannya siapa? Yesus Kristus. Tujuannya adalah Allah kita. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia. Dia dihukum, disiksa, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya. Supaya orang yang percaya menerima dia, mengundang dia dalam hatinya, menerima keselamatan itu. Kita harus tahu, ketika kita sudah percaya, kita harus berbuah. Dan kita memiliki tujuan siapa? Tujuan Yesus Kristus. Mari
setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan, dan semua orang yang diberkati secara luar biasa, diberkati, diberikan keselamatan yang luar biasa. Mari saatnya kita mau mengikuti teladan Rasul Paulus. Kita mau mencari, bahkan berlari, mengejar apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam hidup kita. Kita harus memiliki visi. Visinya siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Jadi pola pikir kita yang dahulu, yang kita menginginkan, ini loh akunya keluar, kita berubah menjadi ini Kristus. Kita diselamatkan oleh Kristus, kita harus berbuah untuk Kristus. Dan yang dimuliakanlah Kristus. Mari kita berlari-lari, mencapai tujuan, mencapai siap apa yang dikehendaki oleh Tuhan di hidup kita. Pola pikir yang pertama harus diubahkan dulu. Ketika terima Tuhan, pola pikir diubahkan. Yang kedua, ada yang tujuan yang jelas. Tujuannya jelas siapa? Yesus Kristus. Yang ketiga, Paulus mengatakan kita harus berlari-lari karena kita punya tujuan itu. Berarti apa? Kita harus mengejar apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Semoga pledoi melalui firman Tuhan ini di ruang penghakiman bisa memberkati anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Mari saatnya kita berpikir, saatnya kita berlari-lari untuk mencapai tujuan sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Senantiasa tetap bersukacita, senantiasa tetap berbuah walaupun dalam keadaan sengeri apapun, karena Tuhan ada bersama kita. Dan tujuan kita pasti karena kita sudah memperoleh dulu, bukan karena usaha kita, tapi Allah sudah memberikan kepada kita. Dan saatnya kita berbuah, saatnya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum saya tutup pledoi ini, saya ajak semua umat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Melalui kitab Filipi ini, kami sangat diberkati luar biasa sekali Tuhan. Bagaimana Paulus mengajarkan suatu hal yang luar biasa. Hal yang dulu dianggap dia sangat itu utama. Bahkan dia yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia masih mengatakan, aku akan terus berlari-lari Tuhan. Dan pola pikir yang diubahkan Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali. Dia berlari-lari untuk mencapai tujuan. Tujuan yaitu untuk apa yang diberikan kepadanya. Bahwa visinya adalah untuk memuliakan Engkau dan memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus, pakai setiap kami yang melihat dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi tangan kepanjangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berlari-lari Tuhan, kami mau mengejar apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau hanya firman-Mu saja Tuhan, yang melekat dan mendarah daging atas setiap kami. Dan kami bukan hanya mau menjadi pendengar saja Tuhan Yesus, dan kami mau melakukannya Tuhan. Walaupun dalam keadaan sesakit apapun Tuhan Yesus, walaupun keadaan siap tidak siap seperti apapun Tuhan, kami mau membagikan firman-Mu yang benar Tuhan Yesus, firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, berkati setiap lidah bibir kami Tuhan. Setiap apa yang kami sampaikan semuanya sesuai, seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.